dan imut sekali. Oh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon ditahan emosi. Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang di atas 3,6 sampai 7 juta. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Dulu janjinya apa ya? Kita ingin kawasan utara Jakarta itu menjadi wilayah pantai yang bisa dirasakan oleh warga. Kita ingin warga Jakarta merasa tinggal di pesisir, merasa tinggal di tepi pantai. Yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi, setelah mendapatkan verifikasi, maka Gubernur Utara mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi, mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi, mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi. Kenapa reklamasi? Karena kita mau mencegah banjir. Ya kemarin-kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Jadi mau lihat dia bagaimana? Wah, begitu-gitu aja. Dulu janjinya apa ya? Janji diucapkan saat Anies berkampanye melawan petahana Basuki Cahayapurnama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satunya saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Janji ini yang ditagih warga Sunter. Lantaran warga Sunter yang digusur selain kehilangan hunian juga hilangnya pekerjaan. Apalagi tak ada dialog dengan warga sebelum penggusuran. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Ya jalan satu-satunya ya tetap bertahan. Anies waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya sajam katanya, operasi sajam. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Kalau untuk bantuannya itu hanya supaya kita bisa bekerja kembali, gitu aja intinya. Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya agar tak digusur berhadapan dengan ribuan aparat. Maka sekarang target yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum menyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka langkah yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana Pak Anies segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Selama lebih dari 3 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, janji-janji kampanye Anies Baswedan masih terus dipertanyakan dan dituntut pelaksanaannya. Berikut 3 janji Anies yang gagal pelaksanaannya dan melenceng dari perkataannya. Yang pertama adalah batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Dalam syarat program rumah DP 0 rupiah naik dari semula 7 juta rupiah menjadi 14 juta rupiah. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai program rumah DP 0 rupiah sebagai pembohongan publik. Ini namanya pembohongan publik. Program ini awalnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak. Namun dalam kenyataan ada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, yakni penghasilan 7 juta ke atas, kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono pada Senin 15 Maret 2021. Berarti program DP 0 rupiah bukan untuk warga MPR.
Apalagi kalau saat ini syarat itu dinaikkan menjadi 14 juta rupiah imbungnya. Program DP 0 rupiah pun dipertanyakan Gembong, apalagi dengan naiknya batas penghasilan MBR tersebut. Gembong mempertanyakan posisi keberpihakan Pemprov DKI Jakarta. Ini program untuk siapa? Lalu di mana keberpihakannya kepada warga MBR? Kata Gembong. Gembong menyebut naiknya batas penghasilan MBR untuk program rumah DP 0 rupiah tak pernah dibahas di DPRD DKI. Menurut Gembong, tak ada warga kelas bawah dengan penghasilan 14 juta rupiah. Nggak pernah dibahas di DPRD, itu domain BUMD penerima penugasan, imbungnya. Sebelumnya, batas penghasilan tertinggi MBR dalam syarat program rumah DP 0 rupiah naik dari semula 7 juta rupiah menjadi 14 juta rupiah. Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyebut aturan baru itu sudah diperhitungkan. Untuk janji yang kedua adalah penghentian reklamasi. 17 pulau yang akhirnya tak jadi dihentikan dan malah diklaim Anies bahwa reklamasi di kawasan Ancol yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol tidak merusak lingkungan. Pada praktiknya, reklamasi atau pembuatan daratan baru masih berlangsung di wilayah Teluk Jakarta, tepatnya di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Diketahui, luas yang sudah direklamasi saat ini sekitar 20 hektar. Sementara, target luas daratan baru yang dibentuk adalah 120 hektar. Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kembali mempertanyakan janji Anies untuk menghentikan reklamasi tersebut. Menurut pemahaman kami, itu penambahan luas wilayah Ancol merupakan reklamasi. Artinya reklamasi tidak dihentikan, ujar Gembong di DPRD. Anies dan pasangannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandiaga Uno, dengan tegas menolak reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta karena berdampak negatif terhadap lingkungan. Namun, Anies mengklaim bahwa reklamasi di kawasan Ancol yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol tidak merusak lingkungan. Proyek itu justru dinilai dapat melindungi warga Jakarta dari banjir karena memanfaatkan lumpur dari kerukan sungai dan waduk yang mengalami sedimentasi. Kan konyol ya? Yang ketiga adalah janji kampanye Anies, yakni naturalisasi sungai, juga sempat dipertanyakan realisasinya. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu kubu yang gencar mengkritisi pemerintah Provinsi DKI terkait program pengendalian banjir ini. Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan pada Oktober lalu bahwa progres naturalisasi sungai masih 0%. Di akun Instagramnya pada 26 September 2020, Gubernur Anies memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat atau KBB segmen Sudirman Karet. Namun proyek ini berbeda dengan konsep yang dipaparkan oleh Gubernur Anies. Pasalnya, proyek di KBB tersebut berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie, tutur Idris. Anies bersikeras untuk melakukan naturalisasi, alih-alih normalisasi sungai yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI sebelumnya. Menurut Anies, normalisasi yang identik dengan pelurusan dan pembetonan jalur sungai dapat merusak lingkungan. Naturalisasi sendiri merupakan metode peningkatan kapasitas sungai dengan mengembalikan fungsi alaminya, yakni dengan cara menanam pohon dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang bantaran sungai. Namun, hingga kini belum terlihat pengerjaan proyek naturalisasi sungai yang minim betonisasi. Dan banyak lagi janji-janji Anies yang tak ditepati, dan ini menandakan bahwa memang Anies tak serius menjadi gubernur DKI, atau memang tak bisa jadi pemimpin DKI.